ketika konten-konten ini datang ya dan mereka itu mengkonsumsi ini secara berlebihan, bukan nggak boleh ya. Kalau berlebihan ya kayak udah dihafal semuanya dan lain sebagainya, itu otomatis anak-anak bakal sulit untuk bisa fokus nantinya pas sekolah, pas belajar, duduk nggak bisa diem gitu ya. Terus agak tantrum lah mungkin ya. Betul. Terus juga nanti susah untuk mengingat sesuatu karena fokusnya udah nggak ada di situ, mau belajar nggak bisa gitu ya. Orang-orang dulu itu dianggap sebagai orang-orang yang kamu tuh harus kuat gitu. Generasi sekarang dianggap sebagai generasi yang lemah. Padahal enggak, padahal awareness-nya yang bertambah. Kita jadi makin tahu oh ternyata ini itu permasalahan yang harus dapat penanganan profesional. Gitu. Kalau zaman dulu mana? Kamu kalau nggak bisa, kalau cowok nangis tuh ya dipukul. Kamu kok nangis gitu. Sekarang ya ada bulan Juni adalah dianggap sebagai bulan kesehatan mental untuk para pria. Yang paling sering trennya saat ini adalah anak-anak yang masih kecil itu dikasih kalau orang tuanya lagi sibuk atau ada kerjaan dia kasih HP. Dikasih gadget, dikasih tablet gitu ya. Mereka dikasih main gitu. Atau ketika mereka nangis dan rewel dan tantrum, yang pertama dikasih gadget ya supaya diem. Supaya nonton aja gitu. Itu sebenarnya salah. Itu pola asuh yang salah. Itu instan buat orang tua, enak buat orang tua, tapi nggak bagus buat anak. Iya. Kenapa? Karena ketika kita dikasihkan itu dibandingkan untuk menyelesaikan masalah, ya permasalahan itu benar-benar nggak selesai, itu cuma distraksi sementara dan itu kan memperparah karena dia screen time-nya makin bertambah. Gitu. Jadi yang orang tua harus lihat adalah ketika anak-anaknya punya problem, ya memang sedikit lebih capek dan pastinya orang tua juga harus lebih effort gitu, dan jatuhnya harus lebih effort jadinya. Tetap selesaikan permasalahannya, ya dia tantrum itu kenapa, orang tua dengarkan, orang tua berikan empati, ini yang paling penting nih, orang tua memberikan empati, bukan cuma kan gitu. Tanya-tanya dong, semoga ada jawabnya. Tetap semangat ya, walaupun hari ini panas di luar kayaknya Bang ya? Iya panas banget. ya. Medan selalu panas ya. Panas dari cuaca ya, suhu politik juga panas. Waduh. Baik, gimana kabarnya nih Bang Jeff? Baik, kabarnya. Kabar baik ya. Sehat gimana kabarnya? Kabar kita sehat, alhamdulillah. Dan lagi bersemangat ini kali kedua kita undang Bang Jeffrey di acara Semoga Ada Jawabnya, ini SAJ singkatannya segmennya. Iya, semoga ada jawabnya karena memang kemarin kita undang betul lebih enak Ko Jeffrey ya manggilnya, biar agak gimana gitu. Biar agak-agak ya. Agak-agak. Yang penting jangan agak lain aja. Iya betul. Oke, Ko Jeffrey, kita ngobrol tentang segmen yang berbeda karena kemarin memang kalau dilihat waktu pertama kali Ko Jeffrey kita undang di sini, pembahasannya tentang apa namanya? Berbau dengan sulap ya dan lain sebagainya ya. Apa ya istilahnya kalau di kesehatan mental juga kemarin masuk ya? Masuk tipis-tipis. Tapi bukan co-host yang kemarin dicek kesehatan mentalnya kan? Enggak. Itu belum itu. Belum ya. Tapi sudah mulai agak mendebarkan juga ya ketika passwordnya diketahui pada ini. Oh iya. Iya sempat kemarin ada demonstrasi juga ya. Iya. Baik. Oke. Nah, kalau kali ini kita pengen bahas sesuatu yang memang cukup viral ya di dunia katakan. Bahkan kita dapat informasi bahwa konten-konten ini berkaitan dengan konten ya yang memang menjadi apa ya istilahnya kayak demam gitu di seluruh anak-anak kalau kita lihat ya. Bayangin aja dari sekian banyak orang tuh bisa tahu tentang Tungtung Sahur misalnya. Nah, kemudian juga ada ternyata Tungtung Sahur itu punya istri. Oh ada istri. Iya ada istrinya. Nggak tahu tuh ada istri ya. Okay. Ballerina Cappuccino namanya. Oh, itu istrinya. Iya istrinya. Dan mereka punya bayi. Nah ini kalau anak-anak yang umur 7 tahunan mungkin sudah hafal nama anaknya itu siapa. Aduh. Kemudian ada buaya sama ikan apa ya? Bombardino krokodil. Iya. Bombardino krokodil. Iya. Nama-nama itu hafal di kepala anak-anak. Bahkan kalau kita lihat tuh di luar negeri tuh di ngotot anak-anak itu minta dibeliin Tungtung Sahur. Saya mikir kok bisa ya Tungtung Sahur larinya ke Eropa gitu kan, ke Italia, bahkan itu negara yang konon katanya yang menjadi pusat lahirnya konsep konten-konten anomali ini gitu kan, yang banyak banyak diminati masa anak-anak juga ya. Dan ini jujur ya kalau bahasa anak gaul sekarang jujurly ini menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Nah,
kita pengen tahu dari seorang Ko Jeffrey sebagai seorang psikolog dalam episode kali ini tuh sudut pandang seorang psikolog terkait dengan apa sebenarnya brain rot itu. Oke. Kalau dari istilah bahasa kan brain rot itu kan istilahnya seperti otak yang membusuk ya. Kan bahasa Inggrisnya ditranslate otak yang membusuk. Itu bahasa keren sebenarnya. Istilah dalam psikologinya itu sebenarnya bukan brain rot itu istilahnya. Ya, jadi konsep brain rot ini datang dari gangguan otak yang fungsi otaknya ini rusak gitu. Oh gitu. Istilahnya gitu. Jadi fungsi otak kita itu kan seharusnya seperti ini udah ada ya fungsinya. Nah, gara-gara ada si konsep brain rot ini ya, yang terjadi adalah otak itu mengalami penurunan fungsinya. Oke. Jadi nanti dampaknya adalah dia jadi sulit untuk fokus pas belajar. Terus memorinya itu berkurang ya, sama kemampuan emosionalnya itu yang dia jadi sulit untuk dikendaliin. Ya. Ya, jadi dia mudah untuk marah, sedih tiba-tiba, ya mood swing. Istilahnya moody gitu. Nah, konsep brain rot ini juga datang dari kenapa otak itu bisa mengalami penurunan? Karena dia mengkonsumsi yang namanya konten-konten yang pertama cepat, instan, terus berulang, sama nggak penting. Oke. Nah, kata-kata nggak penting itu menarik tuh. Iya, jadi itu 3 lah. Konten-konten 3 inilah yang membuat istilah brain rot. Kalau dikonsumsi berulang-ulang, ya otak kita bakal rusak. Nah, itu dia brain rot itu. Baik. Oke, kalau kita melihat kan menjadi pertanyaan juga bagi kita, dan di usia-usia seperti itu kan sebetulnya anak-anak usia emas ya, katakan. Mungkin orang bilang 0 sampai 5 tahun ya, atau mungkin kalau dalam konsep Islam itu 1 sampai 7 tahun ya. Nah, kira-kira problemnya fatal nggak sih ketika dia harusnya di awal-awal tuh memahami sesuatu dengan yang jelas gitu, karena kan konten anomali ini kan sampai-sampai anak-anak tuh nggak bisa membedakan itu nyata atau enggak sebenarnya gitu loh. Seberapa bahaya sebenarnya? Oke, memang betul ya, itu istilah golden age itu adalah ketika otak anak-anak itu yang masih usia 7 tahun ke bawah itu masih plastis, jadi masih fleksibel, masih tugasnya untuk dibentuk gitu. Makanya di situ dijaga makanannya ya kan, cara pikirnya dan lain sebagainya. Ketika konten-konten ini datang ya, dan mereka itu mengkonsumsi ini secara berlebihan, bukan nggak boleh ya. Kalau berlebihan ya, kayak udah dihafal semuanya dan lain sebagainya, itu otomatis anak-anak bakal sulit untuk bisa fokus nantinya pas sekolah, pas belajar, duduk nggak bisa diem gitu ya. Terus agak tantrum lah mungkin ya. Betul. Terus juga nanti susah untuk mengingat sesuatu karena fokusnya udah nggak ada di situ, mau belajar nggak bisa gitu ya. Baru habis itu ya tadi seperti yang saya bilang ya, ketika dia udah mengkonsumsi itu semua ya, yang pasti ada istilahnya speech delay. Ya, anak-anak yang seharusnya dia udah bisa ngomong banyak kata, makin speech delay akhirnya. Bener, jadinya dia kesulitan nih untuk bisa untuk ngomong kata-kata yang baru. Dia hafal loh artikulasi Bombardino krokodilo gitu ya, tentang sahur gitu. Iya, karena bahasanya cuma itu jadinya. Karena itu diulang-ulang. Kalau anak-anak kan seharusnya dia dimasukkan bahasa baru ya. Udah bisa ini kan ada usianya. Kalau usia segini sampai segini itu berapa banyak bahasa yang bisa dia. Penyerapannya ya. Jadi berkurang. Karena itu aja yang diulang. Gitu. Baik. Nah, kalau Ko Jeffrey ini kan sebenarnya konten creator juga ya, aktif di media sosial kan. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa ya konten yang absurd, aneh atau nihilistik justru digemari sama anak-anak? Kita belum tanya si pembuat kontennya nih sekarang. Nah, ini pandangan Ko Jeffrey sebagai psikolog seperti apa? Oke, kalau menurut saya tuh kenapa konten-kontennya absurd yang lebih banyak diminatin itu adalah karena konten-konten itu adalah konten-konten yang mudah untuk diproses di kepala. Jadi disajikan secara fast, sama kayak makanan. Kenapa fast food itu digemarin? Benar. Ya, karena itu cepet, gak usah nunggu waktu lama, instan. Tapi efeknya kan bahaya untuk kesehatan, ya kan? Kalorinya nggak terpenuhi dan sebagainya, itu pokoknya berbahaya untuk kesehatan. Sama konten-konten ini cepet, enak dia dapatnya, gambar-gambarnya juga unik-unik gitu, ya kan? Warna-warni gitu ya. Ada gorila bawanya pisang gitu, kan unik gitu. Nah, itu yang anak-anak suka. Tapi kalau diulang-ulang itu aja kan jadinya ya tadi kayak saya bilang itu nggak penting, jadi ya hal-hal yang seharusnya mereka diasah pola pikirnya jadinya itu aja yang masuk gitu. Makanya itu kenapa disukai, karena itu adalah konten-konten yang fast untuk diterima. Iya. Padahal di dunia nyata mereka juga nggak akan menemukan itu ya. Bener,
Iya, itu cuman ada di dunia digital. Gitu. Baik, dulu kita disuguhin banyak kartun yang secara bentuk juga tidak masuk akal. Apa bedanya nih dengan anomali brain rot yang saat ini ada? Atau misalnya katakan dari segi penangkalan kayaknya kita lebih mampu dari generasi-generasi sekarang. Itu kenapa kira-kira? Oke. Sebenarnya kurang lebih hampir sama kita ya. Maksudnya cara penangkalan gitu ya. Cuman kenapa kartun dulu dibanding sama kartun yang sekarang yang anomali-anomali ini berbeda adalah kalau dulu itu kalau misalnya kita anggap aja lah kita kasih contoh itu Doraemon. Yeah. Kan bentuknya absurd ya. Kucing, robot dari masa depan warna biru gitu ya. Betul. Kenapa itu bisa lebih kita terima? Karena itu adalah bentukan yang bentuknya film. Oke. Konsepnya panjang. Panjang ya. Ada ceritanya, ada konsepnya, ada alur gitu, ya. ada alurnya, ada pesannya. Tapi kalau brain rot ini dibuat bukan untuk itu gitu. Kontennya singkat-singkat, fragmen. Jadi kita kan dibikin kayak short reels gitu ya, short reels kalau di TikTok itu yang dia gampang di scroll. Betul. Ya 5 sampai 10 detik. Nah, nggak ada pesan di situ. Itu cuman dibuat-buat aja gitu. Cuman karakter yang nggak ada idenya, cuman ada idenya aja, cuman nggak ada pesan apapun, nggak ada cerita apapun gitu. Nah, itulah dia yang bikin itu bahaya. Kalau dibikinin cerita, kalau dibikinin pesan atau apa, memungkinkan ya itu ada memungkinkan bagus. value yang lain. Value-nya bagus, mereka jadi memahami sesuatu gitu. Dan fokusnya itu nggak cuman pindah-pindah aja, nggak scrolling aja. Iya. Itu sih bedanya. Bisa jadi candu nggak sih? Pasti. Karena itu, nah apalagi ya sekarang zaman algoritma. Di Instagram, di TikTok, di YouTube, di sosial media semuanya. Itu yang pertama kali difokuskan adalah bukan quality, tapi adalah quantity of scrolling. Jadi mereka itu bikin supaya kita, apa sih yang kita suka gitu. Si konten kreatornya ya? Bukan. Si sosial media platformnya ya. Mereka cari tahu kita suka apa. Misalnya ya, kita agak lama nih ngelihat satu video brain rot. Udah nanti kita kalau scrolling keluarnya brain rot lagi. Itu lagi ya. Jadi kita terperangkap dalam algoritma yang diciptakan. Oke. Itu yang bahaya. Kita ngulang-ngulang itu aja. Oke, kan ini konten pernah Ko Jepri lihat ya? Benar. Pernah nonton kan? Benar. Berapa lama kira-kira? Nonton ya? Nontonnya bentar aja. Bentar aja ya? Menurut aku tuh ya udah asal Cukup tahu ya? cukup tahu tren. Baik. Nah yang jadi pertanyaan kita, dari banyaknya keburukannya, apa ada hal positif dari konten Anomaly Brain Rot ini? Kalau boleh jujur. Kalau konsepnya itu misalnya nih, kalau kita ngomongin secara global ya, secara Indonesia mungkin lebih dikenal karena ada karakter seperti Sahur. Iya, Tung Sahur. Mereka jadi tahu gitu ya. Sama kayak kemarin yang lumayan terkenal ya, kita lari sedikit ya, itu yang pacu balap kapal yang tadi itu kan dikenal sampai dunia. Seluruh dunia. Ya, itu berarti salah satunya kita jadi lebih terkenal. Iya. Terus kalau dari segi kreativitas itu cukup unik gitu. Jadi cukup bisa mengembangkan kreativitas. Kalau ngomongin soal seperti tadi ya gorila, bentuk-bentukannya yang unik-unik yang beda-beda itu bisa kombinasi itu ya. Benar. Cuman kelemahannya adalah ya tadi kalau dari segi durasinya mereka sudah kecanduan, rasanya sudah terperangkap, nah itu yang bahaya. Baik, intinya juga kalau kita lihat nggak bisa juga dibuat sebuah alur cerita yang memberikan edukasi ya ke anak-anak dari gambar-gambar itu. Sebenarnya bisa. Bisa ya? Sebenarnya bisa dibikinin film kan, dibikinin short film yang ada cerita dan sebagainya bisa. Film pendek katakan begitu ya. Cuman ya itu bukan tujuan dari sosial media saat ini. Mereka scrolling terus gitu, terperangkap terus. Kalau cerita kan lama gitu. Kadang span of attention anak-anak juga nggak sefokus itu gitu kan jatuhnya. Baik. Nah kalau terus-terusan dikonsumsi konten brain rot ini, apa dampak ke cara berpikir dan emosi mereka ke depannya itu kira-kira? Nah itu, yang tadi itu. Jadi tantrum tuh, gampang tuh. Nanti dikit-dikit abis nonton kalau diganggu marah. Marah ya? Ya, kalau HP-nya diambil gitu, udah ngamuk-ngamuk. Kok Jepri sudah punya anak? Belum ya? Belum punya. Belum ya, tapi punya keponakan kali ya? Punya keponakan, ya saya punya keponakan. Untungnya keponakan saya itu tidak ada limitasi, ada batasan. Nah itu nanti mungkin jadi salah satu cara juga gitu. Tapi saya punya case juga yang pernah saya tangani itu remaja ya, dia udah kecanduan jatuhnya, kecanduan. Nah tadi itu dia nggak bisa fokus, mau kita ajak ngomong matanya nanti kemana-mana gitu, iya matanya kemana-mana. Terus disuruh untuk belajar nanti dikit-dikit ambil HP, buka TikTok, pokoknya ada lengket lah gitu ya.
Nah itulah jadinya emosionalnya secara emosi kurang bisa dikontrol, nggak stabil gitu. Baik. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua atau guru supaya anaknya nggak terlalu larut dalam konsumsi konten yang memicu brain rot, tapi tetap merasa dipercaya dan dimengerti? Oke. Nah, yang pertama untuk orang tua ya, yang bisa dilimit adalah screen time. Oke. Screen time anak itu harus bisa dilimit secara waktu. Jadi misalnya nih hari ini tuh kita mainnya berapa lama gitu. Ya. Kalau melewati ya kita harus ngomong dulu berdua sama buat anaknya. komitmen ya? Ya buat komitmen. Yang kedua kita bahas tentang konten yang boleh ditonton. Oke. Ya, misalnya kita memfilterkan, ya misalnya konten-konten yang sama, atau kita menghilangkan yang namanya ads tertentu, algoritma tertentu gitu. Itu kan bisa di settingannya gitu ya. Itu juga bisa. Terus, nah yang penting adalah orang tua dan guru ini ketika anaknya sudah kecanduan, ya atau sudah mengalami yang namanya brain rot juga, karena brain rot ini lebih parah dari kecanduan nih. Dia orang tua ini dan guru harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Oke. Artinya anak-anak itu nggak mau cerita sama kita kalau kita itu selalu ngejudge. Dikit-dikit dia ngomong apa kita marahin. Dikit-dikit dia bilang apa terus langsung kita judge lah, kita hakimin. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak ini gitu. Kita dengerin dulu. Karena kita mau menciptakan lingkungan yang aman dulu buat anak. Baru dia bisa mendengarkan apa yang bisa kita diskusikan sama dia gitu. Kayaknya Ko Jeffrey kalau jadi seorang ayah nih jadi ayah yang baik kayaknya. Waduh, mudah-mudahan ya. Secara praktek ya gitu. Tinggal tunggu praktek aja kelihatannya. Oke, apa sih bedanya brain rot dengan kecanduan gadget atau hanya sekedar kebanyakan scroll di media sosial? Ini kan objeknya udah beda ya antara anak-anak dengan remaja yang mengarah kepada kecanduan scroll media sosial tadi yang disampaikan. Oke, perbedaannya ada bukan cuma di durasi waktu, tapi di kualitasnya. Jadi kalau misalnya kecanduan itu kan waktunya yang berlebihan, excessive of time. Oke. Ya, jadi dia nonton misalnya melebihi dari batas yang seharusnya. Ya tadi kalau anak-anak tadi sih normalnya kalau kita buat komitmen berapa lama sih di dalam sehari itu lihat screen time itu? Di bawah 2 jam. Di bawah 2 jam ya? Di bawah 2 jam. Maksimal 2 jam? Ya kalau bisa di bawah 2 jam itu lebih bagus, maksimal 2 jam gitu. Karena ketika melewati itu sudah mulai berbahaya. Oke. Berbahaya karena waktu anak-anak itu kan habisnya biasanya tuh di tidur. Iya, dan anak-anak masih ada tidur siangnya gitu ya. Cuman kalau misalnya mereka habisin waktu lebih banyak di media sosial, waktu belajar, waktu bermain, waktu aktivitas offline itu jadi berkurang. Oke. Nah itu yang ada nggak sih dari psikolog cara mengalihkan ini supaya kemudian kecanduan terkait dengan scroll media sosial tadi atau melihat gadget atau mengurangi screen time-nya itu bisa secara alami gitu loh? Oke. Kita alihkan sih sebenarnya memang dengan aktivitas-aktivitas fisik seperti olahraga seni gitu ya, atau kita ajak dia untuk kita ajak dia untuk bermain misalnya kayak di meja makan itu no screen no gadget gitu. Tapi ajak main gitu, kita ngapain gitu ya. Atau ketika bermain ya kita fokuskan untuk main sama dia. Melayani lah istilahnya ya. Iya benar. Karena kita jadi contoh juga. Ketika dilihatnya, bapak saya juga main HP gitu ya. Tapi secara nggak langsung tuh anaknya juga kayak itu main HP gitu. Nanti dia juga ya, mau. Anak-anak sekarang pintar sekali. Pintar, dia juga lihat secara nggak langsung sebagai contoh kan. Jadi kalau misalnya kita ada benar-benar main sama dia, kita main sama dia. Ketika ada kerjaan ya kita menjauhi dulu ya, ada di lingkungan yang berbeda, baru kita mengerjakan pekerjaan gitu. Berarti ada ruangan khusus bagi orang tua kalau memang harus bekerja di rumah, katakan begitu. Bener. Jadi anak-anak nggak lihat kan, kita sibuk dengan itu. Nah kalau untuk kebanyakan scroll media sosial tadi apa tuh komentarnya? Oke, jadi kalau brain rot itu kan dia udah eksesif ya, artinya konten-kontennya, kualitas dari kontennya itu udah nggak penting gitu, konten-konten yang nggak penting gitu ya. Misalnya kita scroll tentang, ini juga sering nih kayak selain anomali-anomali tadi, ada juga yang ngeprank-ngeprank, tapi ngeprank-ngepranknya dibuat part-part gitu, part 1, part 2, part 3, nanti nonton part 2 gitu ya. Itu kan dia sebenarnya nggak penting gitu, nggak ada edukasinya nggak ada pesannya, nggak ada apa-apa, cuman untuk ya ada shockingnya aja, ada twistnya aja gitu aja kan sebagai konten. Nah itu juga termasuk konten yang tidak penting dan itu tidak mendidik buat anak gitu. Kalau itu sudah berulang-ulang, nah itu jatuhnya tadi masalah fokus. Masalah fokusnya bakal berkurang, masalah
Kalau secara emosional kecanduan itu juga bakal bikin emosional gitu ya. Cuman kecanduan ini itu tidak bikin pengurangan fokus. Cuman yang bikin pengurangan fokus itu karena si brain rot ini itu udah ngerusak fungsi otak yang namanya prefrontal. Prefrontal ini kita untuk ngambil keputusan rasional, buat keputusan gitu. Jadinya kita sulit untuk buat itu gitu, keputusan yang rasional. Jadinya jatuhnya ya tadi ya impulsif. Anak-anak kepikiran apa langsung dibuatnya, nggak bisa dikontrol lagi. Ketemu orang baru, orang tua nggak jadi nggak sopan gitu. Kan bisa karena ada gitu hajatannya tadi ya. Iya, jadinya dia nggak bisa mikir itu salah gitu, enggak. Dia apa yang dia pikirin langsung dia luapkan. Itu impulsif tadi. Baik, nah ini kemarin kita sempat 1 atau 2 minggu yang lalu tuh dapat berita di media kan ada 18 juta remaja Indonesia tuh yang punya masalah mental. Nah, menurut Coach Jeffrey seberapa serius kondisi ini? Sangat serius ya, sebenarnya sangat serius, dan 18 juta ini adalah angka yang belum realnya. Ini adalah orang-orang yang terdeteksi tapi ada banyak yang belum terdeteksi juga. Dan setiap tahunnya itu bakal bertambah. Karena ya tadi kesehatan mental ini banyak yang masih belum aware, walaupun awareness itu mulai digaung-gaungkan, tapi masih banyak yang belum aware. Masih banyak yang belum mencoba untuk mencari pertolongan ke profesional gitu, masih dianggap, terus kayak orang tua masih nganggap itu kelemahan sama anak, gagal gitu ya, gagal gitu, kayak kamu gitu aja nggak bisa dulu zaman saya nih, kan biasa dibanding-bandingin gitu. Kan zaman saya nih, atau nanti dibandinginnya ada tetangga nih ya, gitu. Makin digituin makin parah, karena dibandingin, perbandingan sosial kan. Nah, jadi menurut saya itu adalah keseriusan yang cukup serius yang harus jadi konsentrasi dari negara kita ya, apalagi kota kita ini ya, itu juga pasti banyak dong kayak gitu. Baik. Nah, apa saja penyebab utama gangguan mental di kalangan remaja saat ini? Apakah memang media sosial itu satu-satunya gitu loh penyebabnya? Banyak. Gangguan mental dari remaja itu sebenarnya ada banyak. Ada gangguan kecemasan, ada depresi, ada perbandingan sosial, nilai value-nya menurun gitu. Terus ada yang namanya trauma dari keluarga, yang dia datang mungkin dari keluarga yang broken home dan sebagainya. Luka batin katakan begitu ya? Luka batin, yes. Ya kan? Banyak lah sebenarnya, banyak banget permasalahan yang ada di remaja yang mungkin bisa dilihat dan tidak bisa dilihat gitu. Dan itu tadi datang dari bukan cuma sosial media, tapi ada datang dari pola asuh. Kayak dari keluarga yang broken home udah pasti itu ada dampak ya. Walaupun sekarang mungkin nggak terlihat, mungkin ke depannya di masa depan dia trauma itu masih menghantui gitu. Ya, karena itu dampaknya seumur hidup kan. Terus ya tadi sosial media, kenapa sosial media sekarang itu lebih banyak yang namanya perbandingan sosial. Kita jadi membandingkan diri dengan influencer-influencer yang sudah sukses dan lain sebagainya gitu ya. Krisis identitas, remaja itu sering banget kan yang namanya masih bingung, labil, mau kemana, mau ngapain habis tamat sekolah gitu ya. Dan jadinya dia melihat banyak peluang di sosial media dan lain sebagainya kan. Oh gamer bisa sukses, ini bisa gini. Jadi standar hidupnya ke media sosial akhirnya ya? Jadi dia bingung, krisisnya makin parah, krisis identitasnya gitu. Baik. Dulu kan sebenarnya juga terkait dengan katakan permasalahan luka batin dan lain sebagainya itu kan sebetulnya pernah dialami juga kan, artinya di fase-fase dulu orang juga pernah mengalami hal itu. Kenapa kok kayaknya sekarang makin kemarin itu makin berat gitu loh? Oke, sebenarnya bukan makin berat. Kalau dulu itu kita dipaksa untuk bisa menangani itu. Orang-orang dulu itu dianggap sebagai orang-orang yang kamu tuh harus kuat gitu. Kamu jangan lemah. Generasi sekarang dianggap sebagai generasi yang lemah. Padahal enggak, padahal awareness-nya yang bertambah. Kita jadi makin tahu, oh ternyata ini tuh permasalahan yang harus dapat penanganan profesional. Gitu. Kalau zaman dulu mana? Kamu kalau nggak bisa, kalau cowok nangis tuh ya dipukul. Kamu kok nangis gitu. Sekarang ya ada bulan Juni adalah dianggap sebagai bulan kesehatan mental untuk para pria. Kenapa? Karena ya pria itu juga boleh gitu. Iya, tapi kenapa harus bulan Juni? Gak tahu sih ya, konsepnya dibuatnya di bulan Juni gitu. Kayak Valentine kali ya? Iya, ada bulan-bulannya. Nah, itu satu bulan ya khusus untuk pria gitu. Untuk banyak yang pria-pria juga pada akhirnya bunuh diri gitu. Karena gak sanggup untuk mengatasi tekanan. Ya kan? Nah itu sama kayak sekarang lah, semua permasalahan-permasalahan itu jadi lebih di-aware-kan aja gitu. Digaung-gaungkan. Karena orang juga aware dengan media sosial tadi ya, akhirnya mau nggak mau lewat di depan beranda kan? Yes. Jadinya kasus-kasus yang
sebelumnya ditutupi dianggap tabu, sekarang udah pada diposting di TikTok. Iya. Ya kan? Udah pada dikasih lihat, aku tuh baru ditinggalkan pasanganku gini. Terus banyak yang nge-support gitu ya dari komen, dari likes-nya. Betul. Jadi orang merasa kayak, oh bukan cuma aku aja. Kalau dulu enggak. Ini kayaknya cuma aku nih kata orang tua. Kata orang tua aku kayaknya cuma aku nih. Kawannya kayak gitu ya. Lemah gitu. Kayak cuma aku nih yang lemah. Udahlah harus kuat lah, aku paksa, aku tahan-tahan. Simpan-simpan dipendam-pendam. Itulah yang nanti pada akhirnya jadi trauma masa kecil, trauma masa lalu yang belum bisa lepas gitu lukanya. Baik. Nah kalau sekarang ini kalau kita baca-baca berita kan juga bahwa tingkat keinginan orang untuk berkeluarga itu rendah ya. Ada ya? Ada sempat baca berita itu nggak? Sempat ya? Yeah. Nah ini gimana kok menyikapi remaja yang merasa kehilangan arah, kemudian cepat lelah, bahkan putus asa? Tren bunuh diri juga katanya sudah mulai meningkat nih katanya di Indonesia ya. Nah kalau sudah begini, apa langkah pertama yang bisa mereka ambil secara pribadi merekanya? Oke. Ketika mereka sudah aware nih tentang permasalahannya dan merasa kalau diri mereka itu ada nih permasalahan itu gitu. Ya yang pasti yang pertama mereka harus mengakui permasalahan itu dulu. Harus diakui, oh ini memang aku lagi bermasalah gitu. Yang kedua, ya pastinya mereka harus mencari pertolongan terdekat dulu. Dari keluarga, dari teman dekat gitu, yang bisa mereka percaya. Gitu. Dan yang terakhir, mereka cari pertolongan kalau memang itu udah sangat berat. Dan mereka rasa keluarga dan teman itu tidak bisa membantu menangani sebagai first aid-nya. Jadi cari pertolongannya. Gitu. Nah kalau sampai pada fase menyadari bahwa dia punya masalah itu kan termasuk orang yang cara berpikirnya lumayan ya. Artinya di atas rata-rata kebanyakan orang yang punya masalah yang sama gitu. Nah, gimana caranya dia bisa sampai ke posisi itu gitu? Karena ini kan masih dalam circle pribadinya dia gitu tanpa bantuan orang lain, katakan seperti itu gimana caranya? Oke. Remaja ini kan dia perubahan dari anak-anak ke mau dewasa. Iya, betul. Ya, itu fase transisi gitu ya. Pertama dia pasti kan bisa, karena ada sosial media ini dia bisa membandingkan diri dia kan. Pastinya itu paling sering dia membandingkan diri dia. Media sosial memang metrik juga ya? Iya, dia ada bantu juga gitu. Nah, kalaupun dia nggak tahu, ya otomatis itu kan harus dari sekitar yang bisa ngelihat. Dari orang tuanya dan sebagainya. Makanya awareness ini bukan cuma untuk remajanya aja, tapi juga untuk guru, orang tua ya, sama teman-temannya lah, sama saudara-saudaranya gitu. Untuk bisa melihat tanda-tanda itu gitu. Nah, kalau dia memang pada akhirnya tidak tahu, ya otomatis kita butuh bantuan dari luar. Tapi kalau dia sudah tahu, dia udah lihat tanda-tanda, ya barulah dia bisa untuk coba mencari penanganannya gitu. Itu sih. Baik. Nah, kalau dia sudah tahu nih, tapi dia juga sebenarnya secara pribadi itu ngerasa takut dicap lemah gitu loh. Takut dianggap di bawah dari standar rata-rata kebanyakan remaja gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan pada fase ini? Dia tahu, tapi dia ngerasa malu ya mungkin kan karena masalah gengsi segala macam. Yang pertama kalau dia merasa malu, kita ada yang namanya aplikasi untuk sekarang banyak ya, bukan cuma satu, ada banyak aplikasi untuk kesehatan mental. Kok Jeffrey juga bisa sampaikan aplikasinya apa? Banyak banget maksudnya. Kalau saya sendiri kebetulan itu ada yang namanya konseling online. Dari konseling online itu kita bisa secara anonymous. Dalam arti dia bisa dari versi chat kah atau dari versi voice call. Kalaupun mau video call itu bisa ditutup kan kameranya gitu. Jadi dia bisa merasa itu safe. Jadi itu langkah pertamanya dulu sebelum dia benar-benar mengarahkan ke konseling offline gitu. Yang penting dia untuk berani aja dulu gitu. Berani aja dulu cari ngobrol diskusi dulu sama psikolog gitu ya. Sekarang banyak juga yang gratis. Banyak juga yang dibuat, saya juga kemarin sempat buat sama teman-teman, tujuannya adalah untuk membantu. Karena banyak yang mungkin berada di ekonomi yang kurang mampu untuk bisa apply kan konseling gitu. Dan kita mau membantu. Jadi kita bikin yang namanya konseling online gratis. Untuk yang membutuhkan itu kemarin ramai banget, bukan dari Medan aja, ramai banget. Bahkan dari luar kota, bukan luar negeri, luar kota itu juga pada apply, daftar. Sampai kita bikin beberapa batch gitu. Tujuannya untuk membantu dulu gitu secara online, kita bisa menggapai banyak orang kan. Betul. Nah, sama teman-teman juga bisa cari tahu dulu ada nggak yang kayak gitu platformnya kalau memang terasa mahal,
Tapi pun kalau tidak itu banyak yang murah juga gitu. Memang untuk Punya Coach Jeffrey mungkin bisa disebutin dulu deh biar teman-teman yang nonton ini nanti bisa tahu kan. Oke, boleh ini aja, mungkin boleh nanti untuk follow Instagram aku dulu, nanti aku bisa arahkan, bisa DM aja, nanti kita bakal ngobrol. Kalaupun mau konsultasi juga, aku bakal bisa kasih konsultasi secara gratis. Oke, menarik sekali nih ya. Jadi bagi Anda yang punya problem ya, yang sudah ngerti kayaknya nih ada yang lain, agak lain nih kata orang Medan ya. Lain. Kalau udah agak lain, ngerasa nggak sama dengan yang lain atau ada merasa ada bisikan-bisikan gaib ya, atau teman-teman aneh mungkin yang merasa bahwa itu satu hal yang beda dari kebanyakan, coba deh mulai sekarang untuk kontak ke beliau supaya bisa kemudian mencoba minimal curhat ya. Minimal curhat dulu kan, cerita dulu kan. Curhat dulu. Ya karena kalau nggak ada teman curhat ini bahaya. Apalagi misalnya ceritanya sama orang yang nggak tepat. Betul. Nah itu yang bahaya. Karena terkadang orang nggak butuh solusi dari orang lain iya, gitu kan. Benar. Dia butuh orang untuk memahami perasaannya dulu gitu. Benar. Dan itu adanya di seorang psikolog ya. Benar. Psikolog atau orang-orang yang memahami psikologi seseorang. Baik. Baik. Kita mau tanya nih. Kira-kira apakah sekolah dan guru itu cukup menangani permasalahan kesehatan mental ini? Kalau melihat dari kondisi ya, kan di masa-masa sekolah justru problem itu makin banyak kan di anak sekolah. Mungkin guru-guru juga sekarang udah mulai terbiasa ya dengan kejadian-kejadian kemarin tuh yang anak dikasih punishment, ngelapor dan lain sebagainya, bahkan ngelunjak yang lawan segala macam itu. Nanti gimana kira-kira tanggapannya? Oke, banyak yang shifting ya dari cara mengajar, dari cara pola asuh itu juga banyak yang berubah dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Apalagi banyak karena pengaruh dari sosial media gitu ya. Betul. Nah, menurut saya saat ini itu kesadaran itu sudah ada tapi kurang untuk bisa menangani kesehatan mental. Makanya setiap tahun itu makin meningkat kan problem kesehatan mental pada remaja. Ya, tadi dari angkanya tadi itu udah terlihat makin meningkat tiap tahun. Nah menurut saya yang paling bisa dilakukan untuk sekolah adalah yang pertama memang lebih memfokuskan pada kesehatan mental bukan hanya akademik. Karena saat ini Indonesia itu fokusnya pada akademik. Baiknya dilakukan di awal-awal atau pada saat setelah masuk mereka diterima? Katakanlah untuk siswa baru katakan begitu. Oke, dilakukan saat mereka sudah diterima, sudah diterima, ya pastinya ketika saat pembelajaran baru bisa tahu gitu. Sebelumnya itu kan lebih ke tes ya jadinya, lebih ke tes. Jadi kita bisa pertama melakukan pelatihan untuk guru-guru lebih fokus pada bukan pembelajaran aja, bukan cuma buat pintar gitu, tapi buat sehat mental. Karena ketika siswa itu sehat mental, otomatis dia terbantu secara pembelajaran. Terbantu. Kalau dia pintar doang tapi dia kesehatan mentalnya itu rendah ya, dia punya masalah mental, otomatis kan dia terganggu ya pembelajarannya. Kan kasihan juga untuk guru dan ini gitu. Jadi ya itu bisa jadi fokus gitu menurut saya. Baik. Nah tadi Coach Jeffrey sempat singgung terkait dengan orang tua kadang-kadang ngerasa gagal ketika menghadapi situasi anak seperti ini. Sebenarnya ada nggak sih peran orang tua yang mungkin terlewatkan atau di skip sama orang tua sehingga kemudian akhirnya terkesan pengabaian sehingga anaknya akhirnya menjadi korban seperti ini kan, katakan seperti itu. Oke, yang paling sering trennya saat ini adalah anak-anak yang masih kecil itu dikasih kalau orang tuanya lagi sibuk atau ada kerjaan dia kasih HP, dikasih gadget, dikasih tablet gitu ya, mereka dikasih main gitu. Atau ketika mereka nangis dan rewel dan tantrum, yang pertama dikasih gadget ya supaya diem, supaya nonton aja gitu. Itu sebenarnya salah. Itu pola asuh yang salah. Itu instan buat orang tua, enak buat orang tua, tapi nggak bagus buat anak. Oh iya. Kenapa? Karena ketika kita dikasihkan itu dibandingkan untuk menyelesaikan masalah, ya permasalahan itu benar-benar nggak selesai. Itu cuma distraksi sementara dan itu kan memperparah karena dia screen time-nya makin bertambah. Betul. Gitu. Jadi yang orang tua harus lihat adalah ketika anak-anaknya punya problem, ya memang sedikit lebih capek dan pastinya orang tua juga harus lebih effort gitu. Jatuhnya harus lebih effort jadinya. Tetap selesaikan permasalahannya, ya. Dia tantrum itu kenapa? Orang tua dengarkan, orang tua berikan empati. Ini yang paling penting nih, orang tua memberikan empati, bukan cuma memberikan gadget gitu. Karena ketika kita menghabiskan waktu dengan mengajak anak-anak berbicara, bermain, kosakatanya juga bertambah, kreativitasnya juga terolah gitu. Dibandingkan cuma memberikan HP untuk nonton YouTube gitu, pengalihan gitu ya. Itu anak-anak bakal pertumbuhannya bakal terhambat. Baik. Kalau ke remaja tadi gimana kira-kira? Terkait dengan remaja ini problemnya kan anak-anak tadi dengan perlakuan orang tua yang sangat aneh. Anak-anak remaja tadi yang akhirnya kecanduan gadget juga
mungkin yang jelas screen time-nya udah otomatis paling tinggi kan daripada anak-anak balita, katakan yang tadi seperti itu. Nah ini gimana pandangan Coach Jeffrey terkait dengan orang tua yang masuk kategori gagal dalam membimbing anaknya sehingga kemudian berkontribusi juga atas angka 18 juta tadi gitu loh. Oke, mungkin untuk orang tua nih yang mungkin lagi nonton itu tenang aja, Bapak Ibu itu tidak gagal gitu ya, karena ini mungkin belum paham aja gitu konsepnya. Karena banyak juga yang kan mengikuti pola asuh yang cukup baru ini. Beda sama orang tua zaman dulu kan gak ada yang namanya gadget ya. Iya betul. Iya kan? Problemnya baru ya. Problem ini baru gitu, dan pasti wajar banyak yang salah dalam penanganan, banyak yang salah paham gitu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua itu yang bisa dilakukan adalah yang pertama mengajak anak itu untuk melakukan aktivitas lain selain dengan gadget gitu. Ya, misalnya dengan aktivitas olahraga, kita ajak dia untuk mungkin les olahraga gitu les seni gitu. Tawarin aktivitas lain gitu. Atau ekskul apa gitu ya untuk pertambahan minat dari anak-anaknya. Kita tanya juga hobinya apa selain main game gitu ya. Selain menggunakan gadget ini apa yang lainnya. Nah, itu yang dikembangkan. Terus juga bisa orang tua ini ya tadi kayak berkompromi dengan anak gitu. Masalah artinya waktu orang tua cukup harus banyak juga di ke anak ya kelihatannya. Benar. Ya, itulah effort yang harus diberikan kalau misalnya kita mau anak ini merasakan kedekatan emosional. Karena banyak juga permasalahan sekarang adalah orang tua meninggalkan anak dengan yang namanya ART. Asisten rumah tangga. Jadi yang dia anak-anak ingat core memori mereka adalah dengan ART bukan dengan orang tua. Betul. Itu kan karena memang saking sibuknya orang tua gitu. Tapi tetap harus ada waktu yang kita berikan. Effortnya ada di situ. Ya, waktu yang kita berikan atau ya tadi itu kayak kita memberikan les dan lain sebagainya kalau memang kita cukup sibuk ya. Sehingga anak-anak waktunya occupied, terisi ya waktunya terisi gitu, tidak kosong karena kan main game itu untuk menghabiskan waktu biasanya, waktu yang kosong. Baik. Coach Jeffrey udah siap nih kira-kira untuk menjadi orang tua yang bisa mengaplikasikan semua ilmu-ilmu ini dalam praktiknya? Siap tidak siap ya? Ya karena kan ada konsekuensi juga kan ketika ini nggak dilakukan ya. Benar. Pastinya kan seperti itu. Iya. Baik, terakhir nih pertanyaan kita. Oke. Apa pesan dari Coach Jeffrey untuk anak-anak muda yang sedang merasa kewalahan dan juga untuk orang tua yang ingin lebih mengerti anak-anak mereka? Silakan. Oke. Pertama untuk remaja dulu nih ya. Boleh. Oke, untuk remaja tenang saja ya, teman-teman atau adik-adik semua itu yang mengalami hal ini itu wajar, ini hal yang wajar ya. Semua bisa kita untuk tangani, semua bisa tangani, ada harapan untuk berubah dan yang pasti tidak sendirian. Adik-adik itu tidak sendirian, banyak yang mengalami hal yang sama. Nah, untuk orang tua dan untuk guru-guru ya, berarti jadikan kondisi berbicara dengan anak itu adalah kondisi yang nyaman. Jangan dihakimin, cukup untuk aktif mendengarkannya sehingga anak-anak bisa lebih aktif juga untuk bercerita dan berdiskusi sama orang tua dan guru. Baik. Oke, kita sampai lupa muterin video tadi yang menjadi contoh ya. Gak jadi ya, Fit ya? Cancel aja ya. Tapi kita yakin sahabat podcaster di luar sana sudah paham betul apa pembicaraan yang kita bahas pada hari ini yang memang ini menjadi keresahan bagi ibu muda ya kan, ibu-ibu tua juga terhadap anak-anak remajanya karena memang problemnya sekarang ini ya selain kemudian mental pejuangnya itu semakin ngedrop ya, kemudian juga ada attitude yang kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua gitu ya. Benar. Ya, tapi mudah-mudahan ini kasih pembicaraan kita ini jadi solusi ya terhadap problem-problem yang dihadapi. Dan bagi teman-teman sahabat podcaster yang menyaksikan acara ini yang ketika Anda mengalaminya, saran kita ya seperti yang sampaikan sama Coach Jeffrey tadi, bahwa sadari bahwa ini sebetulnya problem kebanyakan orang ya, dan jangan merasa sendiri, solusinya curhat dong gitu ya. Ada tambahan mungkin? Udah, cukup ya? Menurut saya udah cukup. Oke, baik. Terima kasih Coach Jeffrey sudah hadir di Narasuri Podcasting pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan jawaban atas pertanyaan brain rot dan masalah mental remaja. Dan mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi di pembahasan yang lain yang menarik dan memang menjadi keresahan banyak orang ya. Yep. Saya Zen, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, tanya-tanya dong. Semoga pasti ada jawabnya.